Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana sih awal mula berdirinya Rusia? Negara ini sekarang dikenal sebagai raksasa timur dengan pengaruh besar di dunia, tapi ceritanya dulu tuh panjang banget dan nggak kalah dramatis. Dari masa kerajaan kecil, invasi Mongol, sampai akhirnya jadi negara besar yang kita kenal sekarang. Siapin kopi dan duduk santai, yuk kita mulai ceritanya. Jadi semuanya bermula dari sebuah kerajaan kecil yang dikenal dengan nama Kievan Rus pada abad ke-9. Tempat ini dulunya bukan satu negara besar, tapi lebih kayak konfederasi suku-suku Slav yang tersebar di wilayah yang sekarang jadi Rusia, Ukraina, dan Belarus. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Viking yang disebut Varangian, yang dipimpin oleh Rurik. Tapi jangan salah, meski dimulai dari kerajaan kecil, Kievan Rus ini berkembang pesat, jadi pusat perdagangan yang ramai. Kebayangkan, kayak kota metropolitan zaman dulu. Tapi guys, nggak semua berjalan mulus. Di abad ke-13, datanglah pasukan Mongol yang dipimpin Batu Khan, cucunya Genghis Khan. Mereka datang dan menghancurkan Kievan Rus, bikin wilayah ini jadi bagian dari Kekaisaran Mongol atau yang disebut Golden Horde. Bayangin, setelah berjaya tiba-tiba mereka harus tunduk di bawah kekuasaan asing selama ratusan tahun. Rasanya pasti berat banget kan? Nah, di tengah situasi yang kacau ini, muncul satu kerajaan kecil bernama Moskow. Awalnya Moskow tuh cuma kota kecil yang nggak terlalu penting, tapi mereka pintar. Mereka tahu cara negosiasi dengan Mongol, bahkan jadi pengumpul pajak untuk Golden Horde. Karena strateginya itu, Moskow pelan-pelan berkembang jadi pusat kekuasaan baru di Rusia. Hebatnya lagi, mereka berhasil mengusir Mongol pada akhir abad ke-15 di bawah kepemimpinan Ivan III, atau yang dikenal sebagai Ivan the Great. Wih, keren kan? Setelah itu, Moskow nggak main-main lagi. Mereka mulai ekspansi menyatukan wilayah-wilayah lain di Rusia dan akhirnya mendeklarasikan diri sebagai penerus Kievan Rus. Di sini lahir ide Third Rome, di mana Moskow dianggap sebagai penerus Kekaisaran Romawi dan pusat kekristenan Ortodoks setelah jatuhnya Konstantinopel. Keren kan gimana mereka mengubah pandangan orang tentang kota yang awalnya cuma wilayah kecil? Tapi tunggu dulu, cerita makin seru. Tahun 1547, Ivan keempat naik tahta dan menjadi tsar pertama Rusia. Tapi jangan salah, Ivan keempat lebih dikenal dengan sebutan Ivan the Terrible alias Ivan yang kejam. Kenapa? Karena meskipun di bawah pemerintahannya Rusia makin besar, dia juga terkenal dengan kebijakan-kebijakan kejamnya, termasuk pembantaian lawan politik dan rakyatnya sendiri. Nah, inilah momen di mana Rusia mulai dikenal sebagai kekuatan besar yang keras di Eropa Timur. Setelah Ivan the Terrible, Rusia terus berkembang, tapi nggak berarti tanpa drama. Rusia menghadapi masa-masa sulit, termasuk krisis suksesi yang bikin negara ini sempat mengalami kekacauan politik, yang disebut Time of Troubles di awal abad ke-17. Tapi, selalu ada cahaya di ujung terowongan nih. Pada 1613, keluarga Romanov naik ke tampuk kekuasaan, yang akhirnya memimpin Rusia selama lebih dari 300 tahun ke depan. Di bawah dinasti Romanov, Rusia mulai mengepakkan sayapnya lebih lebar. Mereka memperluas wilayahnya sampai ke Siberia, bahkan sampai ke perbatasan Asia Timur. Bayangin, wilayah Rusia yang luasnya hampir sepertiga bumi ini mulai terbentuk pada masa ini. Dan inilah cikal bakal Rusia yang sekarang dikenal sebagai negara terbesar di dunia. Nah, gimana? Dari kerajaan kecil Kievan Rus yang dihancurkan Mongol, sampai Moskow yang jadi kekuatan besar, sejarah awal Rusia tuh penuh dengan lika-liku yang enggak terduga. Jadi, bisa dibilang Rusia itu dibentuk dari ketangguhan dan strategi. Gimana menurut kalian? Sejarah Rusia ini seru, kan? Kalau kalian suka cerita-cerita sejarah seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video tentang sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.